Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik Arnando dari kelas 11 TKJ 1. Saya akan menjelaskan tentang komunikasi data bab 1 pendahuluan komunikasi data. Istilah data dalam KitKat ini berarti segala sesuatu yang belum memiliki arti bagi si penerimanya. Dalam ilmu komunikasi data, data berarti informasi yang disajikan dalam bentuk isyarat digital biner. Pada dasarnya komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik pengguna kode biner melewati saluran transmisi dan peralatan switching. Bentuk komunikasi elektronik terbagi menjadi tiga, yaitu komunikasi suara, komunikasi berita dan gambar, dan komunikasi data. Cara melakukan komunikasi elektronik sebagai berikut. 1. Komunikasi suara. Komunikasi suara adalah bentuk komunikasi yang paling umum. Beberapa teknologi sudah dikembangkan untuk memperluas jangkauan komunikasi suara ke seluruh dunia. Di antara dijumpai antara lain 1. Komunikasi radio siaran. Informasi dipancarkan ke segala arah bersifat umum, jangkauannya tergantung daya pancar serta izinnya. Contoh radio Ardan dan 99, Hz. Komunikasi radio amatir. Informasi dipancarkan ke segala arah, tetapi jumlah pengirim dan penerima informasi terbatas. Sifat informasi bersifat pribadi, contohnya orari. 3. Komunikasi radio panggil. Digunakan untuk memanggil penerima yang menjadi pelanggan pengirim. Jarak komunikasi terbatas, contohnya pagar. Komunikasi telepon. Komunikasi inilah yang paling luas jangkauannya dan mendukung komunikasi dua arah bersamaan, contohnya telepon dan HP. Yang kedua, komunikasi berita dan gambar. Komunikasi ini melibatkan pengiriman data berupa video, gambar, ataupun suara, contohnya siaran sepak bola dan lain-lain. Yang C, komunikasi data. Jaringan publik atau public network. Jaringan yang diperuntukkan untuk layak ramai dan biasanya terhubung dengan jaringan internet. Yang kedua, jaringan pribadi atau private network. Jaringan yang diperuntukkan untuk sekelompok kecil orang yang datanya bersifat rahasia. Elemen komunikasi data. Untuk mengkomunikasikan data dari satu tempat yang lain, minimal harus ada 3 elemen. Yang pertama ada sumber data atau source, media transmisi, transmission media, dan penerima, receiver. Transmisi data. Transmisi data adalah proses pengiriman data dari satu sumber ke penerima data. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses ini. 1. Media transmisi yang digunakan. 2. Kapasitas channel transmisi. 3. Tipe channel transmisi. 4. Kode transmisi yang digunakan. 5. Mode transmisi. Yang keenam, protokol perangkat lunak. Yang ketujuh, penanganan kesalahan transmisi. Media komunikasi. Media komunikasi yang dapat digunakan. 1. Kabel UTP. UTP singkatan dari Unsealed Whisper. Kabel UTP dibagi menjadi dua kategori, ada kategori 5 dan kategori 6. Yang B, ada kabel koaksial, ada kabel fiber optik, dan radiasi elektromagnetik menggunakan wireless. Kapasitas channel transmisi. Bandwidth menunjukkan jumlah data yang ditransmisikan untuk satu unit waktu yang dinyatakan dalam sebuah bit per second atau BPS. Kapasitas atau transfer rate dari suatu channel transmisi dapat digolongkan dalam 1. Narrowband channel. Rendah atau lambatnya sekitar 500 sampai 300 bit per second. Contohnya telegraph. Yang kedua, voice band channel 300 sampai 500 bit per second. Contohnya telepon. Yang ketiga, wideband channel sampai 1 juta bit per second. Contohnya jalur telepon jarak jauh yang menggunakan media transmisi. Tipe channel transmisi. Setiap sistem transmisi pasti mempunyai tipe transmisi sendiri. Tipe transmisi dibedakan menjadi 3, yaitu tipe transmisi satu arah atau simplex. Tipe transmisi ini hanya dilakukan untuk satu arah, contohnya siaran radio dan televisi. Tipe transmisi dua arah bergantian atau half duplex. Transmisi dapat dilakukan dua arah, tetapi dalam pentransmisian dilakukan secara bergantian, contohnya walkie-talkie. Yang ketiga, tipe transmisi dua arah,
bersamaan full duplex. Transmisi dapat dilakukan dua arah. Pentransmisian data dilakukan secara bersamaan kedua belah pihak, contohnya telepon. Mode transmisi. Dua jenis mode transmisi yaitu parallel transmission dan serial transmission. Synchronous transmission yaitu pengiriman harus sesuai dengan waktu penerimaan bit-bit. Yang kedua, asynchronous transmission merupakan transmisi dari data yang ditransmisikan dari satu karakter tiap tertentu. Interval waktu berbeda. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.